baru memulai peternakan, menentukan pola kandang itu pun juga akan mempengaruhi. Jadi pada saat kita akan memulai ternak itu, kita harus lihat dulu kita ini akan beternak apa, jenis kambing apa domba. Karena asal membuat kandang juga akan berpengaruh terhadap feed intake, istilahnya seperti itu. Nanti arahnya adalah feed cost ratio atau FCR. Jadi nilai dari kehematan sebuah usaha peternakan, karena dalam peternakan ini hampir 60% itu tersedot untuk biaya pakan. 30%-nya ini di sumber daya manusia, yang 10% ini adalah di treatment, ketersediaan obat, multivitamin, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farid Aka, owner sekaligus pengelola dari The Petung Farm. Hari ini kita ada di kandang 2 The Petung Farm yang ada di Desa Banjarrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Baik kawan-kawan, sahabat keeper, hari ini kita coba akan diskusikan mengenai SOP dari sebuah peternakan, khususnya kami ingin menyampaikan apa saja sih SOP di tempat kami, The Petung Farm. Karena setiap kandang, setiap farm tentu akan punya standar operasional masing-masing. Karena ini tergantung dari kondisi, topografi, dan geografi dari daerah masing-masing. Sebenarnya mengenai SOP ini kita harus bisa menyesuaikan dari tiap kondisional keinginan dan kemauan dari pemilik ataupun pelaku peternakan itu sendiri. Kalau di tempat kami, kebetulan ini adalah yang kandang 2 ini kami mempunyai konsep showroom dan bengkel, maka kami pun juga mempunyai SOP tersendiri keterkaitan dengan mengelola kondisi ternak yang ada di kandang kami ini. Baik kawan-kawan, SOP ini sebenarnya adalah penjabaran dari tata kelola yang sudah kami gariskan, terutama 5 hal yang selalu kami sampaikan dalam setiap tayangan di channel Keeper ini. Ada yang namanya manajemen tentang indukan atau bakalan, kemudian manajemen pakan, manajemen kandang, manajemen perawatan, dan terakhir adalah manajemen pemasaran. Nah, tinggal menjabarkannya bagaimana. Tentu keinginannya di hasil ataupun hilir dari sebuah peternakan ini menghasilkan sesuatu yang baik. Artinya dari sudut pandang usaha itu mempunyai nilai profit atau bahasa kerennya adalah cuan yang bagus atau banyak. Nah, hal-hal proses untuk melakukan itu tentu ada hal yang dinamika yang terjadi dalam berprosesnya. Ya, karena kondisi lingkungan, ketersediaan pakan, kemudian cuaca dan sebagainya ini juga akan mempengaruhi sebuah pertumbuhan dari ternak yang kita kelola. Alhamdulillah di tempat kita dengan kapasitas yang kurang lebih di kandang ini 300-an ekor, ini bisa kami kelola dengan baik dengan menggunakan 2 operator kru kandang yang sudah kami latih, sudah kami didik agar mereka bisa melakukan standar operasional yang kami tetapkan. Tentu standar operasional itu hanya pada garis-garis besarnya saja, karena dinamika sebuah peternakan itu adalah pasang surut. Artinya ketika ada kondisi yang harus segera ditangani, tentu ada namanya istilahnya diskresi atau keputusan yang luar biasa yang harus segera ditangani. Ini
terutama kita bicara masalah pemilihan ya. Di awal kita harus bisa memilih induk ataupun bakalan yang akan kita laksanakan. Kami ada suplai indukan dari kawan ataupun mitra untuk kita kawin silangkan dengan jenis domba dorper ini. Karena memang di De Petung Farm saat ini adalah di course breeding. Terutama di tempat kami adalah menyediakan induk bunting yang kita rilis, kita lepas kepada kawan-kawan peternak yang memang menginginkan ada crossingan dari jenis dorper dengan induk-induk lokal. Ya, salah satunya itu adalah ketika kita memilih ataupun memasukkan induk lokal itu ke kandang kami, tentu ada standarisasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, begitu datang ke tempat kami, tentu kita lakukan karantina istilahnya. Kemudian kita lakukan treatment, kita seleksi apakah ini memang bisa masuk di kelas breeding atau tidak. Nah, jadi tetapi alhamdulillah mitra ataupun supplier dari tempat kami sudah paham betul apa yang kami inginkan, sehingga ketika ternak hadir di tempat kami ini tidak banyak yang kita sortir. Karena tentu kami harus selektif betul dalam memilih agar nanti juga tidak mengecewakan kawan-kawan pemesan indukan bunting itu. Nah, setelah dilakukan karantina, dalam proses karantina itu kita berlakukan mungkin pembersihan, mulai dari dicuci atau dimandikan, kemudian dirapikan bulunya, kemudian kita treatment dengan multivitamin. Yang pasti adalah obat cacing, ya, terutama itu karena kita tidak tahu perlakuan ternak ini di kandang sebelumnya bagaimana. Kemudian untuk mengadaptasikan tentu ada multivitamin lain agar mereka bisa menyesuaikan pakan yang ada di tempat kami. Ini salah satu bagian dari ketika kehadiran atau kedatangan ternak di tempat kita. Setelah sekian waktu kita lakukan karantina, kemudian tentu ternak-ternak itu kita laksanakan ataupun kita lakukan treatment, kita tadi sudah, kemudian kita seleksi spek breedingnya, kelasnya bagaimana, kemudian baru kita naikkan pijah dengan domba. Tetapi tentu sebelum itu ada recovery dulu, agar penyesuaian pakan dari kandang asal ke kandang kami pun juga cepat adaptif. Karena metode pemberian pakan di tempat kita ini full silase dan fermentasi. Jadi pakan kering ataupun pakan semi kering yang menurut kami lebih efektif karena tidak memerlukan banyak ruang, banyak tenaga kerja, pemberian pakan pun juga lebih cepat. Nah, dengan pengadaptasian ataupun recovery dari ternak yang baru datang ini memudahkan kita dalam pengontrolan si ternak yang kita akan pijah kawinkan itu. Ini salah satu dari kegiatan itu. Kemudian operator kandang tentu harus bisa memanage, memberikan porsi pakan yang baik. Ada controlling di sini ya, karena metode pemberian pakan di De Petung Farm ini adalah sehari 3 kali. Pagi jam 7, siang jam 2, malam jam 8 malam. Ini harus continue, tidak boleh berubah-ubah. Karena pakan kalau berubah-ubah, waktu maupun jenis pakannya, ini akan mempengaruhi proses adaptif dan pengaruh besar terhadap waktu estrus ataupun birahi dari induk betina itu. Ini sangat penting sekali, perlu diketahui juga. Jadi berbeda dengan manusia. Kalau manusia ini kalau pagi makan soto, siang sate, malam sop, itu akan enak. Tapi kalau selama seminggu terus-menerus makan soto, tentu akan jenuh. Berbeda dengan domba kambing, mereka kalau makan silase fermentasi dari rumput, tebon jagung, mungkin juga fermentasi dari bekatul maupun limbah pertanian lain, itu harus kontinu.
Ya, jadi tidak boleh berubah. Kalau berubah pun harus bertahap, tidak serta-merta hari ini kita ketemu jenis serat misalkan dikasih rumput, tiba-tiba besok hanya dikasih konsentrat saja. Tidak boleh perubahan drastis pada ternak karena ruminansia ini jenisnya adalah memamah biak, jadi dia harus pemberian pakan secara kontinuitas agar mikroba yang ada di rumen itu bisa segera menyesuaikan. Termasuk pemberian porsi pakan yang sesuai. Yang dimaksud sesuai ini adalah tidak terlalu berlebih dan tidak kurang. Nah, karena kalau berlebih tentu akan terjadi pemborosan. Akhirnya kos ataupun pembiayaan pun jadi lebih mahal. Kalau kurang tentu akan berpengaruh terhadap kesehatan ternak. Ini tahapan-tahapan berikutnya. Nah, kawan-kawan sedulur ternak yang kami cintai, kami banggakan, khususnya para peternak yang baru memulai peternakan, menentukan pola kandang itu pun juga akan mempengaruhi. Jadi pada saat kita akan memulai ternak itu, kita harus lihat dulu kita ini akan beternak apa? Jenis kambing apa domba? Karena asal membuat kandang juga akan berpengaruh terhadap feed intake, istilahnya seperti itu. Nanti arahnya adalah feed cost ratio atau FCR. Jadi nilai dari kehematan sebuah usaha peternakan, karena dalam peternakan ini hampir 60% itu tersedot untuk biaya pakan. 30%-nya ini di sumber daya manusia, yang 10% ini adalah di treatment, ketersediaan obat, multivitamin, dan sebagainya. Maka dari itu, bagaimana cara mengelola pakan dan pas untuk ternak kita. Jangan sampai nanti kita ternak domba, tapi metode atau pembuatan kandangnya standar kambing, itu juga tidak baik. Karena kita harus tahu karakteristiknya. Kalau domba ini adalah karakteristiknya adalah grazing. Artinya semakin palungan atau tempat pakannya sejajar dengan alas kaki ataupun lantaian di kaki ternak, itu proses ataupun penghasil enzim saliva yang dihasilkan oleh ternak itu semakin baik. Artinya kalau enzim itu adalah protein, ketika bercampur dengan pakan masuk ke rumen ternak, ini tentu akan menghasilkan proses metabolisme ataupun proses pencernaan yang baik buat ternak. Berbeda dengan kambing. Kalau kambing ini adalah tipe meramban atau daun atas. Jadi palungan pakan bisa sejajar dengan leher ataupun dada si ternak. Berbeda sekali ya. Jadi kita harus pahami dulu. Maka bagi kawan-kawan yang baru memulai ternak, sering-seringlah untuk bisa konsultasi, ada mentor yang mendampingi agar dalam memulai sebuah usaha itu tidak terjebak sesuatu hal yang hanya berdasarkan try and error, untuk meminimalisir dari resiko-resiko kerugian yang terjadi. Karena apa? Sayang sekali ketika kita sudah menginvestasikan uang kita untuk memulai peternakan, tetapi ternyata hasilnya kurang menggembirakan. Nah, ini bisa kita minimalisir, berdiskusi dengan mentor. Kalau perlu, kawan-kawan itu bisa untuk magang ke suatu farm yang dia yakini bisa memberikan edukasi buat dirinya sehingga peternakannya nanti bisa berjalan dengan baik. Hal lain adalah, terutama ini adalah untuk penanganan kelahiran. Karena hampir terjadi angka 60-80% itu tingkat kegagalan penanganan cempe atau anakan dari lahir sampai dengan usia 3 bulan itu tingkat kematiannya tinggi. Maka manajemen ataupun mengelola, memelihara dan menangani cempe ini sejak dari dia dilahirkan sampai usia dia lepas sapeh, ini harus benar-benar dalam pengawasan ketat. Karena memang perlu perlakuan khusus. Banyak hal terjadi, cempe-cempe yang tiba-tiba jatuh sakit dan mati, padahal
siangnya tadi masih ceria, masih loncat-loncat, kok sorenya sudah kaku dan sebagainya. Oh ternyata penanganan kelahiran lupa memberikan semacam obat merah ataupun pusarnya tidak diberi anti lalat ataupun obat-obat yang bisa menghadirkan tetanus dan seperti itu. Nah ini sebagai bentuk ilustrasi contoh saja. Kemudian pemberian pakan, karena ternak yang masih bayi atau kecil itu pun juga perlakuan pemberian pakan beda. Kalau di tempat kami menggunakan pakan yang namanya pre-starter. Apa itu pakan pre-starter? Pakan yang rendah serat tetapi tinggi protein. Ini yang pertama sebagai pemicu untuk rumennya cepat adaptif dengan pakan-pakan serat. Ya, karena memang sedianya ruminansia ini kan pemakan atau pemamah biah, pemakan serat. Ya, tetapi dari awal dari monogastrik ke ruminansia ini kan ada prosesnya di pihak ataupun di lambung ternak yang masih bayi. Jadi berproses demikian. Nah, maka penanganan untuk ternak yang baru dilahirkan ini juga ada pengawasan khusus. Kemudian ketersediaan obat-obatan di kandang ya untuk menangani hal-hal yang insidentil. Memang bicara masalah medical veteriner ini adalah hak ataupun yang menangani harus orang yang berkompetensi, dalam hal ini mantri hewan ataupun dokter hewan. Tetapi tidak ada salahnya apabila operator kandang pun dilatihkan untuk bisa menangani, karena itu yang sifatnya urgensi. Ya. Banyak hal, contoh misalkan kasus kembung, karena kembung ini atau bloat ini kalau tidak kita tangani dengan cepat, endingnya 1-2 jam dari hal itu terjadi, bisa terjadi kematian atau mortalitas pada ternak yang bersangkutan. Untuk itu ketersediaan multivitamin, obat, dan penanganan yang urgensi harus tersedia juga di kandang. Pemantauan kepada ternak itu pun juga harus kontinu. Setiap 2 jam sekali harus dipantau. Apakah ada perubahan perilaku, perubahan si ternak ini lemes ataupun ceria dan sebagainya. Perilaku ternak ini harus kita pantau dengan baik. Jangan sampai kecolongan yang tadi katanya sehat tiba-tiba sorenya ambruk dan sebagainya, ini harus perlu pemantauan. Maka di tempat kami pemberian pakan yang kami tadi sampaikan waktunya adalah 3 kali, selain memberikan pakan juga sebagai fungsi kontrol untuk mengawasi. Jadi 3 waktu itu pagi, siang, malam ini pengawasan ke ternak bisa terpantau dengan baik, termasuk kebersihannya, kemudian pengecekan jumlah pakan, ini pun juga sangat penting. Ini beberapa hal keterkaitan dengan SOP yang ada di kami. Selain itu, dalam SOP lain ya, karena kami adalah breeding, kami menggunakan pola kandang yang koloni. Jadi kandang yang koloni ini 1:20. Artinya apa? Bahwa satu pejantan ini dalam masa perkawinan 3 kali estrus atau 3 kali birahi ini dipijahkan dengan 20 ekor betina. Setiap 3 minggu sekali kami lakukan semacam USG, di mana ultrasonograf ini mengecek kebuntingan pada ternak yang dalam proses pemijahan atau perkawinan, dan ini dilakukan oleh profesional, oleh medical veteriner yang mempunyai kompetensi di bidangnya, yang tentunya adalah bersertifikat dan mampu untuk melakukan pengecekan kegiatan USG ini. Jadi misalkan sudah dinyatakan bunting, maka dia harus dipindah kandang, khusus kandang bunting, kemudian kita reload lagi. Jadi komposisi dalam kandang pijah atau kandang kawin ini selalu kontinu. Jadi 1 pejantan, kemudian 20 betina. Di waktu-waktu tertentu, pejantan pun juga harus diistirahatkan. Tidak boleh terus-menerus dikawinkan.
dia butuh recovery, butuh treatment agar kondisinya tetap fit. Ini agar menjaga pejantan ini selalu long time, artinya dia akan menjadi pejantan pemijah yang cukup lama, ya, artinya bisa sekian waktu, sekian tahun jadikan pejantan untuk pemijahan. Karena apa? Domba-domba pejantan di tempat kami ini, khususnya domba Dorper ini kan masih sangat terbatas. Ya, jadi selain high cost, harganya cukup mahal, mencarinya pun juga susah. Dalam arti harus diimportasi dari luar negeri. Ini agar menjaga kondisi si ternak pejantan itu tetap sehat, tetap berancah, dan mampu mengawini indukan-indukan betina yang ada di kandang. Ini beberapa hal kaitan dengan pengelolaan ini. Termasuk nanti perawatannya, tentu selain rutin untuk bisa dibersihkan, dalam arti dibersihkan ini selain dicukur rambut mungkin kalau memungkinkan, ya, kalau misalkan dombanya itu bulunya sudah mulai tebal yang berpotensi menimbulkan kutu di ternak itu, kemudian itu harus dicukur, kemudian dimandikan juga, dan sesekali kalau punya halaman, ya, kalau ada halaman itu bisa diumbar, ya, agar ada exercise. Karena pola pengkandangan seperti ini ataupun intensif seperti ini, ruang gerak mereka terbatas. Dia juga makhluk hidup, perlu istilahnya refreshing lah. Ya, jadi sambil nanti dimandikan, dicuci, kemudian agak diliarkan ataupun diumbar beberapa saat sambil menunggu kering, setelah itu baru dimasukkan lagi ke kandang. Kalau hal-hal ini dilakukan secara baik, sesuai dengan penjadwalan yang kontinu, akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap ternak. Ternak tetap akan menjadi sehat, produktivitasnya semakin meningkat, tidak ada kendala-kendala dalam penanganan kesehatan, ini akan bisa lebih menekan pembiayaan di dunia peternakan. Ini kawan-kawan yang bisa sedikit kami sharing, kami sampaikan, dan jangan lupa The Petung Farm insya Allah nanti tanggal 26 dan 27 November tahun 2022 akan melaksanakan atau menggelar semacam pelatihan dan workshop, ya, untuk temanya adalah breeding, manajemen breeding domba dan kambing. Sekali lagi, tanggal 26 dan 27 November 2022 The Petung Farm akan ada workshop tentang manajemen breeding domba dan kambing. Kami tunggu kehadiran dari sedulur ternak semuanya di The Petung Farm, karena akan ada narasumber-narasumber yang luar biasa dari pakar nutrisi ternak, kemudian pelaku dari peternakan, sekaligus medis veteriner yang menjadi pemateri dalam workshop kali ini. Kami tunggu kehadiran sedulur ternak di tempat kami di The Petung Farm Pekalongan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Matur suwun, kawan-kawan tetap semangat sebagai pejuang ketahanan pangan. Insya Allah dengan usaha yang kita lakukan akan memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.